Ada kabar baik bagi Anda pegawai negeri sipil karena gaji ke-13 bagi PNS dan TNI Polri rencananya akan cair di akhir tahun ini. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan pencairan gaji ke-13 bagi PNS tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang biasanya cair di pertengahan tahun. Justinus menambahkan, pandemi virus corona membuat pemerintah harus mengatur ulang skala prioritas dalam menentukan alokasi APBN. Sebelumnya pada 15 Mei lalu, PNS, TNI, Polri, serta pensiunannya juga sudah mendapat tunjangan hari raya dari pemerintah dengan total anggaran senilai 29 triliun rupiah lebih. Maskapai milik Taipan Rusdi Kirana Lion Air Group resmi menghentikan layanan penerbangannya sejak Rabu 27 Mei hingga Minggu 31 Mei mendatang. Menurut Corporate Communication Lion Air Group, Danang Mandala Prihantorong, penghentian layanan penerbangan ini sebagai bagian untuk mendukung langkah pemerintah mencegah penyebaran COVID-19. Danang menambahkan masih banyak calon penumpang Lion Air Group yang masih belum paham akan prasyarat yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan udara. Lion Air Group sendiri terdiri atas 3 maskapai penerbangan, yaitu Lion Air, Batik Air, dan Wings Air. Mal akan buka tanggal 5, mal bukan tanggal. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah kabar yang beredar jika pusat perbelanjaan di DKI Jakarta diizinkan kembali beroperasi pada 5 Juni mendatang. Anies mengatakan sejauh ini belum ada kepastian mengenai masa berakhirnya PSBB di DKI Jakarta, yang berarti mal di DKI Jakarta belum diizinkan kembali beroperasi. PSBB di DKI Jakarta sendiri akan berakhir pada 4 Juni mendatang. Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI DKI Jakarta, Ellen Hidayat sempat memberikan pernyataan bahwa mal di Jakarta akan beroperasi secara bertahap pada 5 Juni dan 8 Juni mendatang, merujuk pada masa berakhirnya PSBB di ibu kota. Ketegangan AS dan China semakin meningkat. Amerika Serikat mempersiapkan sejumlah sanksi bagi China akibat kebijakan keamanan baru atas Hong Kong. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan memastikan akan segera merilis sanksi bagi China. Selain memasukkan 33 entitas China dalam daftar blacklist, namun Departemen Keuangan AS dikabarkan dapat membekukan transaksi dan aset-aset pejabat serta pebisnis China jika pemerintah China menerapkan hukum keamanan nasional yang akan menekan kebebasan dan hak-hak warga Hong Kong. Alternatif sanksi lainnya yang sedang digodok diantaranya pembatasan visa bagi pejabat serta mahasiswa asal China. Layanan di jaring sosial berlambang burung Twitter untuk pertama kalinya menandai cuitan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan peringatan cek fakta. Peringatan cek fakta Twitter ini merujuk pada cuitan Trump yang menulis pemungutan suara melalui surat suara akan menyebabkan manipulasi pemilih dan manipulasi pemungutan suara di negara bagian California. Twitter menyebut ada disinformasi dan tidak berdasarkan pada fakta. Tidak tinggal diam, Trump pun meluapkan kekesalan pada Twitter dan menyesalkan aksi campur tangan Twitter pada pemilu AS yang akan digelar akhir tahun ini.